Hari Minggu adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, Yesus. Berharap adik-adik tetap selalu bersuka cita, tetap dalam keadaan sehat ya, dan selalu menanti-nantikan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam rangkaian ibadah. Mari berdiri, kita akan menyanyi lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami ujung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia, bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh memimpin kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau boleh memberikan sukacita dan semangat untuk tetap selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh memimpin kakak layan yang dalam memimpin puji-pujian, begitu juga kakak layan yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau boleh memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan membacakan Mazmur. Mazmur pada pagi hari ini terdapat di Mazmur pasal 27, ayat 1, ayat 4, dan ayat 5. Mazmur pasal 27, ayat 1, ayat 4, dan ayat yang kelima, yang menyatakan, tetapi sebelum itu adik-adik perintahnya adalah Kakak Lucy akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar, dan adik-adik di rumah akan membacakan ayatnya yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 27 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 yang menyatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini,
diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Demikianlah pembacaan Mazmur. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Tony. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita siapkan pembacaan Alkitab kita dari Yesaya 56. Yesaya 56 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan sebelum itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya kami boleh mendengar dan memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang akan membawakannya, kiranya Engkau mengurapi dan menyertai hamba-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita membaca Alkitab dari Yesaya pasal 56 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab di rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Ya adik-adik, kalau kita perhatikan dari pembacaan kita tadi, ini mau bercerita tentang apa sih adik-adik? Nah, jadi adik-adik, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini mau bercerita tentang kesetiaan umat Tuhan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sebelum kita lanjut,
adik-adik tahu nggak apa itu arti setia? Jadi adik-adik, setia itu artinya berpegang teguh atau taat kepada sesuatu atau kepada seseorang. Nah, jadi adik-adik pernah nggak nih adik-adik semuanya berjanji sama orang tua, misalnya sama mama papa, janji nggak bakal nakal lagi, atau janji bakal jadi anak yang dengar-dengaran, atau mungkin pernah janji sama teman untuk jadi teman yang setia, untuk jadi teman yang bakal berteman sampai tua nanti gitu adik-adik. Nah, pernah nggak adik-adik? Nah, terus apakah adik-adik masih setia dengan janji itu hingga saat ini? Nah, kalau itu tadi bercerita tentang janji kepada teman atau orang tua. Nah, lalu bagaimana dengan janji adik-adik kepada Tuhan? Apakah adik-adik pernah berjanji untuk rajin baca Alkitab, pernah janji untuk rajin berdoa? Nah, apakah adik-adik juga setia terhadap janji itu hingga sampai sekarang? Nah, jadi adik-adik, pembacaan kita hari ini bercerita tentang janji keselamatan Allah kepada orang-orang yang setia kepadanya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan mempersiapkan janji keselamatan bagi yang mau setia kepadanya. Nah, kalau kita baca lagi nih pembacaan kita adik-adik, ini menceritakan kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Kalau kita perhatikan ya adik-adik, Tuhan itu sangat setia kepada bangsa Israel. Bahkan saat bangsa Israel ini berpaling dari Tuhan atau mengkhianati Tuhan, ya memang saat itu bangsa Israel dihukum oleh Allah, mereka dibuang ke Babel, tapi Allah tetap menyertai mereka hingga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah sendiri sangat setia kepada umatnya. Nah, jadi kita juga harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu setia kepada kita. Nah, adik-adik, gimana caranya untuk menjadi orang-orang yang setia? Nah, firman Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Nah, jadi adik-adik bisa memulai dari hal-hal yang kecil dulu, misalnya dari rumah. Misalnya orang tua nih nyuruh kita untuk, ayo kita baca Alkitab, ayo kita berdoa. Nah, adik-adik harus setia melaksanakan itu gitu. Itu sudah memperlihatkan kesetiaan adik-adik kepada Tuhan. Nah, seperti yang kita tahu, firman Tuhan mengatakan janji keselamatan buat orang-orang yang mau setia kepadanya. Nah, ini kan kita baca dari pembacaan kita tadi ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan bilang, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, jadi adik-adik, kesetiaan itu mahal harganya. Jadi Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Bahkan Tuhan sendiri sudah sangat setia nih kepada umat manusia. Bahkan Tuhan setia sampai ia mati di kayu salib. Nah, jadi adik-adik harus belajar untuk menjadi anak-anak yang setia terlebih kepada Tuhan. Nah, lanjut adik-adik, kalau kita mendengar tentang kesetiaan, tentu kita juga ingat nih beberapa cerita tokoh Alkitab yang sangat setia kepada Allah. Nah, yang pertama itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, tentu adik-adik ingat cerita mereka ini, mereka adalah anak-anak muda yang sangat taat kepada Allah. Karena kesetiaan mereka disuruh untuk menyembah berhala, tapi mereka tetap setia kepada Allah. Mereka nggak mau menyembah berhala. Lalu mereka dihukum nih, dimasukkan ke dalam api. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apakah mereka terbakar atau terluka? Tentu tidak, karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan setia kepada mereka karena mereka setia kepada Tuhan. Nah, ada lagi nih contoh kedua adik-adik. Tentu ingat cerita tentang tokoh Daniel. Ia sangat setia kepada Tuhan, oleh karena itu dia dimasukkan ke dalam kandang singa. Tapi karena Tuhan bersama-sama dengan dia singa itu tidak menerkam Daniel adik-adik. Singa itu tidak memakan Daniel, tapi singa itu bersahabat dengan Daniel. Nah, ada lagi salah satu contoh tokoh Alkitab yang sangat terkenal, dan adik-adik pasti kenal dengan sosok Ayub. Seperti yang kita tahu, Ayub ini adalah salah satu sosok yang sangat setia kepada Allah,
bahkan sangat setia sampai akhir hidupnya. Bahkan saat Ayub ini ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh anak-anaknya, ternaknya hilang, kekayaannya hilang, bahkan dia mendapat penyakit yang sangat najis, penyakit yang sangat berbahaya, tapi Tuhan menyertai dia, Tuhan setia kepadanya dan Tuhan mengasihi dia. Nah, jadi adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, kesetiaan itu mahal harganya adik-adik. Jadi kalau kita setia, maka kita akan mendapatkan juga kesetiaan. Nah, jadi kalau adik-adik setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepada adik-adik. Nah, firman Tuhan bilang, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, jadi adik-adik, cerita firman Tuhan saat ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita untuk selalu menjadi anak-anak yang setia, dan adik-adik bisa mulai dengan setia kepada orang tua, setia kepada teman, dan terlebih untuk Tuhan. Ya adik-adik, demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 49, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ingin saling mengasihi, ajarilah kami ingin saling mengampuni, ajarilah kami ingin kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Baik adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati apa yang kami renungkan bersama. Kiranya tidak hanya kami dengar, tapi boleh kami laksanakan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh dunia. Kau berkati Tuhan gereja-Mu dimanapun berada, Engkau berkati dalam pelayanannya, kiranya boleh melaksanakan pelayanannya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja GPIB Immanuel Tarakan, kiranya Engkau memberkati pelayanan yang kami laksanakan, Engkau berkati pendeta, majelis jemaat, pengurus, keenam pelkat, kakak layan, kiranya Engkau memberkati, kiranya kami boleh bersinergi untuk menyatakan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami, Engkau berkati Indonesia, Engkau berkati ya Tuhan di tengah perbedaan yang kami miliki, kiranya boleh menyatukan kami untuk menjaga kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pemerintahan kami mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, kiranya pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia dan berbagai macam masalah sosial lainnya, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, Engkau memberkati korban-korban yang menjadi korban dari bencana alam tersebut. Engkau berkati juga bagi orang-orang yang menyalurkan berbagai bantuan kepada mereka ya Tuhan, kiranya semuanya boleh terlaksana hanya karena kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk kota Tarakan, kota yang kami tinggal di saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari
pemerintahannya dan semua masyarakat yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi warga yang taat kepada pemerintah, warga yang patuh, dan menjadi warga yang satu dalam berbagai macam perbedaan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini buat adik-adik klien kami yang ada di rumah. Kau berkati ya Tuhan dalam pendidikan mereka, dan Kau memberkati baik mereka yang akan menghadapi ujian ataupun yang sudah ya Tuhan, dan yang menunggu hasil. Kiranya Kau memberkati, kiranya apa yang telah mereka persiapkan, apa yang telah mereka laksanakan, mereka mulai mendapatkan hasil yang maksimal ya Tuhan. Mau berkati ya Tuhan adik-adik klien, jika ada adik-adik klien yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan karena Kau telah menambahkan 1 tahun lagi untuk mereka usia yang Kau karuniakan ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan jika ada adik-adik lain yang dalam keadaan sakit, kiranya Kau sembuhkan, Kau pulihkan mereka ya Tuhan, dan kiranya mereka boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan orang tua dari adik-adik layan, kiranya dalam membimbing adik-adik layan mereka tetap tekun, mereka tetap jadi orang tua yang sabar, mereka menjadi orang tua yang kuat dalam menghadapi adik-adik ya Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka, dalam kesibukan mereka ya Tuhan, kiranya mereka boleh tetap tekun dalam mencari nafkah, mereka tetap kuat dalam mendidik adik-adik, dalam mempersiapkan masa depan buat adik-adik ya Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan, jika saat ini kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19, kiranya Tuhan boleh menguatkan kami, Tuhan boleh menyertai kami, kiranya kami boleh tetap kuat dan tetap sabar dalam menghadapi ini. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa badai pasti berlalu dan Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, demikianlah rangkaian doa syafaat yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar dan jadilah anak-anak yang setia kepada Tuhan. Mari berdiri, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 114 bait yang pertama, di setiap janjiku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik, klien, dan orang tua dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.
adik-adik tetaplah laksanakan perintah Allah dan tetaplah jadi anak-anak yang setia pada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.